Afif, ini saya mau ceritanya. Jadi Bu Arini kemarin nanyain kesediaan waktu saya. Beliau pengen ngobrol-ngobrol gitu kan sama saya. Tapi sebenarnya saya ada rasa sudah bisa memprediksi lah bahwasanya beliau sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada yang ingin mungkin di-share ke saya terkait masalah yang beliau hadapi. Nah, saya kan tahu nih Pak Afif kan lagi menggerakkan namanya program layanan coaching ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya pakem-pakem apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan sesi coaching bersama partner kita. Baik, yang pertama tentunya apa yang dimaksudkan Bu Ervina sudah baik sekali. Jadi Bu Ervina melihat ada rekan Bu Ervina yang sepertinya membutuhkan bantuan Bu Ervina, sehingga Bu Ervina dengan senang hati ada niatan untuk membantu. Itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian Bu Ervina, di sini yang perlu kita sama-sama ingat, ketika kita menjadi coach bagi orang lain, posisikan diri kita ini adalah sebagai penuntun dari rekan tersebut, coachnya. Jadi pastikan setiap ada solusi yang keluar itu adalah atas dasar kesadaran dari coach sendiri, bukan dari kita yang menyarankan agar semakin melekat pada dirinya apa yang perlu ia lakukan. Berikut dengan langkah-langkahnya. Dan yang nggak kalah penting, Mbak Vina, pastikan tentang hal-hal yang disampaikan oleh coach kepada coach ini, khusus untuk hal-hal tertentu itu hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja. Jadi jangan sampai nanti ada rekan lain yang tahu, dan hal ini tentunya menjadi kurang baik jika memang ternyata diketahui oleh orang lain selain Ibu dengan Bu Dimas hari ini. Nah, adapun Bu Ervina, selain hal tersebut, jadi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Bu Ervina dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang kita sama-sama kenal dan dengan ini kan itu adalah sebagai alur tirta. Oke. Jadi yang pertama ini adalah Bu Ervina pada saat memberikan pertanyaan, Bu Ervina harus menentukan dulu tujuan utamanya apa dalam melakukan coaching tersebut kepada rekan ibu. Lalu kemudian yang kedua ini adalah Bu Ervina harus memahami dan mengidentifikasi permasalahan intinya apa. Jadi permasalahannya apa? Kemudian juga di sana Bu Ervina juga bisa bertanya tentang banyak hal agar bisa mengidentifikasi dengan baik. Adapun langkah berikutnya ini adalah Bu Ervina bertanya tentang rencana aksi dari coach tersebut. Oke. Ya, jadi rencana aksinya sebagai tindak lanjutnya atas permasalahan yang telah dijelaskan. Setelah diidentifikasi, Bu Ervina nanti bisa membantu Bu Dimas hari ini untuk menentukan rencana aksinya. Dan yang terakhir ialah tanggung jawab atau komitmen yang Bu Ervina tanyakan kepada rekan tersebut. Tentunya dari rencana aksi atau tindak lanjut tersebut perlu ada komitmennya apa, dan itulah yang nantinya Bu Ervina akan tanyakan dan sebagai pengingat bagi rekan itu. Dan dalam menggunakan alur tirta tersebut tentunya harus ada beberapa keterampilan yang bisa dimiliki dan dipraktikkan. Yang pertama ini adalah Ibu harus bisa menyediakan waktu penuh. Oke. Ya, jadi jangan sampai Ibu juga sedang ada fokus lain sehingga Ibu nggak bisa untuk menghantarkan rekan Ibu memilih solusi yang terbaik. Lalu kemudian setelah Ibu sudah memastikan Ibu punya waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan coaching tersebut, Ibu bisa memberikan sebanyak-banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Sebelum itu ini dulu mendengarkan dulu ya. Jadi siap untuk mendengarkan, ya, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan, dan kemudian setelah mendengarkan dengan baik Ibu gali hal-hal itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar Ibu bisa melaksanakan alur tirta tersebut sesuai dengan yang diinginkan, dan coachingnya juga bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dialami. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini saya jadi tahu ya gambaran yang namanya alur tirta untuk coaching ya, memudahkan kita. Runut banget sih dari mulai tadi tirta itu diawali dengan yang pertama adalah tetapkan tujuan ya Pak ya. Jadi
si Bu Arini ini kalau bisa diupayakan beliau sendiri yang menetapkan tujuannya ya, harapannya gitu ya Pak ya. Kemudian dilanjut dengan identifikasi tanpa perlu banyak arahan dari saya, tapi lebih kepada beliau sendiri menggali potensinya dan masalahnya yang dihadapi gitu ya Pak ya. Kemudian dilanjut dengan rencana aksi yang dibangun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya tawarkan ke beliau nantinya gitu ya Pak ya. Dan terakhir harus ada kesepakatan komitmen untuk ia bertanggung jawab merealisasikan rencana aksi tadi. Benar begitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Kemudian dalam kondisinya nanti prakteknya saya harus punya waktu penuh, fokus penuh, mindfulness untuk bisa mendengarkan beliau, sehingga nantinya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan permasalahannya gitu ya. Kemudian tidak terlalu banyak intervensi dari saya karena saya harus siap mendengarkan. Nanti ketika saya mendengarkan dengan penuh kesadaran, maka saya akhirnya bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sampai akhirnya ada solusi yang dia temukan sendiri. Benar begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak atas arahannya. Mudah-mudahan saya bisa nih mempraktekkan sesi coaching ke Bu Arini sehingga beliau bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Izin masuk Bu Evina. Silakan Bu Arini. Ada apa nih? Selamat siang. Siang, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bu Evina, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh saya cerita-cerita sama Bu Evina? Boleh sekali. Tapi ini lagi nggak ada jam kan? Oh nggak ada, saya udah selesai ngajarnya. Boleh ya Bu Er? Boleh, boleh. Saya ganggu waktunya. Ya, jadi gini Bu Er, saya lihat nih udah makin kesini ya akhir-akhir ini saya punya keprihatinan yang sangat mendalam tentang kebiasaan anak-anak kita yang mudah sekali berkata kasar gitu loh Bu Er. Saya mau tahu nih kira-kira saya harus bagaimana lagi ya supaya anak-anak itu tuh punya apa ya, punya rasa untuk menahan dirinya untuk berkata-kata kasar gitu loh Bu Er. Oke. Selama ini yang sudah Ibu lakukan gitu kan ya, pasti udah ada yang Ibu lakukan. Nah, yang bikin Ibu merasakan seperti ini, memang ada harapan atau tujuan apa yang Ibu belum capai dari masalah itu gitu? Iya, kalau saya sih berharapnya anak-anak itu bisa bertutur kata yang baik gitu loh Bu, baik itu di pelajaran saya, di pelajaran yang lain maupun di luar pelajaran Bu, di dalam lingkungan sekolah. Syukur-syukur anak-anak juga bisa menahan dirinya untuk berkata-kata kasar di luar lingkungan, misalnya di keluarganya gitu ya, atau di lingkungan masyarakat. Itu sih yang jadi harapan saya Bu Er. Oke, luar biasa sih sebenarnya harapan kita semua ya Bu, selaku pendidik pastinya pengennya anak-anak kita itu bisa bertutur kata yang baik, sopan dimanapun mereka berada, meskipun tanpa pengawasan kita gitu ya. Betul. Cuman kenyataannya masih saja ya, mungkin bisa dibilang masih ada beberapa siswa yang masih perlu ditingkatkan lagi kali ya. Bagaimana supaya mereka, usaha kita tuh bagaimana supaya mereka bisa bertutur kata sopan gitu ya. Iya, benar, Bu. Selama ini nih kalau boleh tahu nih Bu, apa sih yang udah Bu Arini lakuin untuk mengatasi masalah itu? Selama ini ya Bu, yang sudah saya lakukan sih membuat kesepakatan kelas Bu, di kelas. Sewaktu Ibu jadi Sewaktu saya jadi guru mata pelajaran. Gitu. Saya juga melakukan kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas juga dengan kelas yang saya menjadi wali kelasnya. Seperti itu Bu. Sebenarnya sih sudah ada progresnya sih Bu dari kesepakatan kelas itu. Kan ada konsekuensinya ya Bu, konsekuensinya kalau yang berkata kasar atau ngata-ngatain temennya, itu konsekuensinya adalah dia harus minta maaf gitu sama temennya. Nah, sini sih ada pengurangan sih Bu, tapi saya rasa masih belum optimal Bu. Jadi anak-anak tuh masih aja gitu Bu berkata kasar, terutama sih ke peserta didik yang lain ya. Kalau ke guru sih memang tidak mereka, tapi kalau ke teman-temannya itu masih Bu, saya dengar, saya jumpai pada saat ekskul juga sama anak-anak seperti itu gitu loh Bu.
Jadi Masih belum ibu optimal. sudah melakukan aksi yang bagus ya menurut saya. Jadi melalui kesepakatan kelas sama kontrak belajar. Iya. Sewaktu ibu jadi guru mapel, pasti berdampak dong ya. Nah, kira-kira kalau dikasih skala 1 sampai 10 nih, yang sudah ibu lakukan tadi, itu kalau 10 berarti sudah sangat sesuai harapan ibu, 1 itu masih jauh sekali dari harapan ibu. Nah, ibu mau levelnya tuh di mana saat ini? Kayaknya masih di level 6 deh Bu. Level 6 ya. Iya. Harapan ibu? Paling tidak di level 8 lah. Oke. Ibu kan, saya tahu nih Bu Arini gitu kan ya, seorang yang luar biasa, tidak mudah menyerah sepengetahuan saya, benar nggak sih Bu? Mudah-mudahan sih ya Bu. Ibu tuh termasuk guru yang saya bilang bisa dijadikan suri tauladan buat kita semua, bahkan sama Amin. guru gitu kan. Nah, untuk mencapai dari skor 6 ke 8 Ibu, menurut Ibu yang sudah Ibu, mungkin pasti Ibu udah kepikiran misalnya ada nggak sih kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh baik Ibu ataupun anak-anak yang bisa digerakkan sehingga bisa mengatasi masalah itu? Apa ya Bu, kalau dari saya sih tadi kan itu ya Bu. Saya sih maunya, harapan saya nggak cuma saya sih Bu yang melakukan itu, tapi mungkin guru-guru lain juga sama ya, menyoroti hal tersebut, terus juga kurang-kurangnya memberikan pemahaman kepada peserta didik ya. Jadi Ibu mau ada pelibatan? Iya betul. Pelibatan nggak cuma Bu Arini aja Iya, gitu ya? gitu sih, Oke, Bu. tapi Ibu udah pernah belum coba mengajak? Belum sih Bu. Kenapa tuh Bu belum? Apa ada Apa ya? Nah, masalahnya? itu karena saya berpikir harus di saya dulu Bu berhasil supaya saya bisa memberikan praktek baik gitu kan kepada teman atau rekan-rekan guru yang lain. Nah, jadi saya rasa sebenarnya sudah ada sih ya Bu ya progresnya, cuma belum maksimal. Nah, saya ingin lebih maksimal lagi, rekan-rekan guru yang lain juga terlibat nih Bu, terus sama anak-anak yang mungkin anak-anak yang selama ini di kelas tidak pernah saya dengar ya berkata-kata kasar, ini bisa menjadi duta di kelas tersebut untuk mengajak gitu ya temannya untuk ayo bicaranya sopan dan lain sebagainya. Jadi antar sesama peserta didik juga bisa saling mengingatkan. Mungkin itu sih Bu. Berarti kalau boleh saya rangkum nih Bu, adanya agen perubahan. Iya betul. Agen perubahan dari guru sama agen perubahannya dari siswa, Iya, yang siswanya. sudah memang bisa berkata-kata baik dengan temannya maupun dengan yang lebih tua gitu ya. Iya. Nah, itu kan berarti solusi ya Bu ya. Cuman solusi itu kan biasanya lebih mudah kalau kita pakai aksi-aksi nyata gitu kan ya, strategi-strategi apa gitu kan. Nah, Ibu udah kepikiran belum gimana caranya menggandeng agen perubahan itu? Kalau saya sih kepikirannya Bu, kalau misalnya dari guru-guru tadi disisipi pada saat jam pelajaran ya Bu ya, terus maupun pembiasaan-pembiasaan tentunya kan kita saya melihat ada kekuatan pembiasaan di sekolah gitu ya melalui misalnya upacara bendera, pembinanya gitu, kemudian pembinaan rohani, kemudian di jam pelajaran. Nah, untuk dari anak-anak sendiri bisa dari ini sih Bu, iya nggak sih ya, kalau dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik, contohnya pernah ada Bu kelas yang mengangkat tema literasinya ya, mungkin dengan drama gitu ya, atau bermain peran. Nah, di dalamnya nanti disisipi pesan-pesan moral tentang itu tadi ya, bagaimana pentingnya bertutur kata yang baik, terus akibatnya apa kalau mungkin tidak bertutur kata yang baik gitu ya, yang akan berdampak pada peserta didik itu sendiri gitu. Oke, berarti strateginya akan diimplementasikan atau diinputkan ke dalam program-program praktek baik kita di sekolah. Iya. Dari mulai mungkin upacara, kemudian kegiatan pembinaan wali kelas, Iya. kegiatan literasi, Iya, gitu ya Bu ya. betul. Oke, jadi kita udah punya nih Bu ya, solusi udah ada, strateginya juga sudah jelas. Nah, menurut Ibu langkah pertama yang akan Ibu lakukan untuk merealisasikan strategi itu gimana? Kayaknya saya harus sosialisasi atau menggandeng teman-teman rekan-rekan guru yang lain deh. Nah, sekiranya apakah Ibu ada kesulitan untuk hal itu atau Ibu merasa tinggal eksekusi aja nih? Kayaknya saya tetap harus berkoordinasi sih ya sama pimpinan ya, membuat masukan lah, menanyakan masukan baiknya seperti apa. Mungkin nanti dari pimpinan punya solusinya, apakah itu nanti disisipkan pada saat rapat dinas atau ada agenda khusus misalnya ya,
saya berbicara di situ, maunya sih seperti, atau bisa juga sih Bu pada saat nyantai nih, misalnya kayak non formal lah ya, bentuk-bentuk non formal, misalnya kita lagi diskusi, tiba-tiba kita mau lagi ngomongin nih permasalahan anak-anak, nah itu saya bisa sisipkan di situ, gimana kalau misalnya kita nanti buat ini yuk, misalnya sepakat yuk di kelas, atau kompak yuk di kelas, seperti mungkin kayak gitu kan. Oke, ya, Bu. luar biasa Bu, saya setuju banget. Malah saya berpikir nggak mudahnya gini aja. Ibu kan kita pasti berkelompok lah ya, kita punya kelompok-kelompok yang sefrekuensi gitu ya. Mungkin ibu bisa menggerakkan yang sefrekuensi dulu, nanti untuk dibawa ke pimpinan kita, dimana nanti pimpinan insya Allah pasti kayaknya welcome ya Bu ya. Iya. Dan apalagi melihat tujuan mulia ibu kan memang untuk budi pekertinya anak-anak gitu ya. Kasihan loh Bu, anak-anak, aduh kalau saya dengar ya mudah banget gitu ya, mulutnya itu berkata-kata kasar gitu loh. Iya, paham saya Bu. Saya salut sama ibu. Nah, permasalahannya gini, nanti kalau misalnya nih ibu pada saat menjalankan langkah-langkah tadi, ibu menemui hambatan, nah untuk menjaga komitmen ibu tuh gimana? Supaya ibu nggak nyerah dan ibu tetap mau maju terus. Ya, saya fokus Bu, fokus tujuan saya adalah ya untuk anak-anak biar bersikap lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya ada hambatan, ya insya Allah saya tetap harus berjuang lah Bu, gimana caranya. Nggak bisa dengan cara ini, mungkin ditambahkan lagi perannya atau ditambahkan lagi variabel pendukung lainnya gitu. Oke, pokoknya ibu nggak usah khawatir jika nanti ibu menemui hambatan, tantangan yang mungkin perlu tempat sharing, silahkan. Oh, saya Bu, siap. saya butuh banget deh kayaknya. Setelah ini harus ada coaching lanjutan. Kalau perlu deh, kita Bu. bergerak bareng-bareng. Iya. Ya kita bergerak bareng-bareng. Justru ibu sebagai pionirnya untuk menggerakkan kami-kami semua, gitu ya Bu ya. Makasih banyak loh Bu Elvina, saya jadi yang tadinya cuma mikir sendiri nih Bu, jadi sekiranya yang tadi poin 8 bisa lah bahkan 10 kali ya. Amin, amin. Oke, Lebih baik. dari harapan kita. Semangat Bu Ari, Bu Dimas Arini. Saya pokoknya dukung terus. Jika nanti memang berhasil, maka itu jadi keberhasilan kita semua. Amin. Kalau memang belum ada hasil, kita upayakan lebih keras lagi. Gitu ya Bu ya. Baik, Terima ada kasih lagi? banyak Bu Elvina. Oke, untuk waktunya, sama-sama. sudah cukup. Pokoknya nggak usah sungkan untuk main kesini ya. Siap. Makasih ya Bu, saya pamit ya Bu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya lihat Ibu telah bersama dengan Bu Dimas hari ini, dan tadi juga sebelumnya juga kita telah diskusi ya Bu ya, bagaimana caranya untuk melakukan coaching dengan Bu Dimas hari ini. Dan saya lihat setelah bertemu dengan Ibu, Bu Dimas hari ini terlihatnya lebih ceria, lebih gitu ya, Pak? baik. Nah, bisa tolong diceritakan Bu apa yang terjadi selama proses coaching tersebut? Nah, saya malah justru mau terima kasih nih sama Pak Afif karena sudah membimbing saya ya dari mulai saya dikenalkan alur Tirta tadi, sama ada 3 pakem yang saya perlu pegang selama proses coaching gitu ya. Nah, pada dasarnya saya sudah menerapkan itu semua. Saya full attention sama beliau, saya dengarkan secara aktif, kemudian saya respon dengan pertanyaan yang relevan dengan permasalahannya. Dan intinya beliau punya harapan besar kepada murid-murid kita di sekolah ini untuk bisa bertutur kata yang baik dan sopan, baik terhadap teman sebaya, kakak kelas, adik kelas, ataupun dengan guru-guru, ataupun dengan siapapun di masyarakat luar sana. Nah, itu menurut saya sih mulia banget itu harapannya. Beliau secara sadar mengungkapkan itu sendiri. Nah, kemudian berlanjut ke identifikasi masalahnya. Pada dasarnya beliau sudah menerapkan banyak hal untuk mensolusikan permasalahan itu. Tapi karena memang mungkin masih gerakan-gerakan kecil yang beliau lakukan secara mandiri, beliau menyadari itu. Jadi hasil identifikasinya menurut saya cukup bagus Pak, karena beliau menyadari bahwa perlunya ada kerjasama dan kolaborasi, pelibatan secara aktif. Nah, ternyata yang luar biasanya lagi, beliau itu mengungkapkan perlunya pelibatan aktif dari guru, kemudian dari siswa yang memang secara karakter positif dia sudah bagus. Jadi
solusinya beliau juga sudah tahu. Kemudian saya beralih menghantarkan beliau untuk bisa merumuskan rencana-rencana aksinya. Dan ternyata beliau memang kompeten, Pak. Beliau mengemukakan rencana aksinya, mulai dari beliau mau menyusun planning untuk menggunakan praktek-praktek baik di sekolah seperti upacara, literasi, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, untuk bisa diselipkan materi-materi yaitu untuk membangun kesadaran siswa untuk berkata sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya di sekolah. Nah, jadi tinggal eksekusinya. Nah, saya hanya pancing sedikit, trigger sedikit, beliau sudah bisa merencanakan lagi bahwasanya beliau ingin istilah kata menyampaikan ke pimpinan kita, kepala sekolah, terkait rencana aksinya beliau. Pastinya beliau juga akan mengungkapkan harapan besarnya. Nah, di situ saya hanya menguatkan saja untuk beliau menjaga komitmen secara bertanggung jawab bahwasanya beliau di sini nggak sendiri. Beliau di sini bersama kami semua tim pendidik di sekolah ini yang punya tanggung jawab yang sama. Jadi artinya beliau tidak perlu merasa takut, beliau cukup tinggal menggerakkan kita semua. Ya, saya anggap beliau adalah pionirnya. Itu sih, Pak. Jadi mungkin kalau Bapak melihat dari wajahnya beliau cukup antusias, ya karena memang menurut saya butuh hanya Bu Arin itu hanya butuh orang ketiga untuk bisa membangun, menguatkan motivasi, kemudian mendorong beliau untuk menjalankan rencana-rencana aksinya, itu aja. Baik Bu, alhamdulillah tentunya saya juga cukup senang dengan bantuan Bu Ervina, akhirnya permasalahan dari Bu Dimas hari ini bisa terselesaikan. Namun di sini Ibu tentunya tadi Bu Ervina juga menyampaikan Bu Dimas hari ini juga butuh pihak ketiga. Nah, inilah peran Bu Ervina khususnya sebagai coachnya ketika ada sesuatu hal yang dirasa ada perubahan sikap dari Bu Dimas hari ini, mohon untuk diingatkan kembali komitmen yang sudah dijanjikan waktu itu pada saat pelaksanaan coaching tersebut. Jadi ada tindak lanjut setelah ini ya? Ya, jadi tetap diawasi Ibu, tetap dikontrol, tetap juga dilihat perkembangan dari Bu Dimas hari ini. Jika ternyata masih butuh bantuan, tentunya Bu Dimas hari ini juga nggak akan minta bantuan ke orang lain selain ke Bu Ervina terlebih dahulu, karena Bu Ervina lah yang membantu Bu Dimas hari ini. Oke, baik Pak. Saya upayakan sedemikian rupa supaya beliau tetap strong untuk bisa menjalankan rencana aksinya. Tapi yang pasti di belakang saya ada Bapak, ya, yang selalu menguatkan saya untuk gimana sih supaya menjadi coach yang handal, yang memang sesuai dengan alur yang baik dan benar. Gitu ya Pak ya. Kita sama-sama belajar Bu ya. Iya, sama-sama ya Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga.